Bayangkan kalau burnout itu dijelaskan lewat kehidupan seekor kucing. Kucing biasanya punya hidup yang tenang, tidur 15 jam sehari, makan, main, dan kadang manja ke manusia. Tapi bayangkan ada kucing yang setiap hari harus menjaga rumah dari tikus, menghibur pemiliknya, dan selalu terlihat ceria. Setiap kali dia ingin tidur, manusia memanggil. Setiap kali dia ingin diam, semua berharap dia tetap lucu dan aktif. Lama-lama si kucing mulai lelah. Awalnya cuma sering menguap dan malas bermain, tapi makin lama dia kehilangan minat pada hal-hal yang dulu membuatnya bahagia. Ketika dipanggil, ia mulai marah, mencakar, bersembunyi di bawah sofa. Dia merasa semua orang menuntut banyak, tapi tidak ada yang benar-benar peduli bagaimana perasaannya. Itulah burnout, kelelahan emosional, mulai menjauh dari orang lain dan merasa semua usaha tidak ada artinya. Kucing bukan berubah jadi jahat, dia hanya kelelahan dan tidak punya tenaga untuk menjadi dirinya sendiri. Dan seperti kucing, manusia juga butuh istirahat, ruang aman, dan tujuan hidup untuk kembali pulih. Jadi kalau kamu merasa seperti kucing yang bersembunyi di bawah sofa, itu bukan tanda lemah, itu tanda tubuh dan pikiranmu sedang meminta waktu untuk bernafas. Lalu bayangkan kamu sedang meneliti kehidupan sekelompok kucing di rumah besar. Kamu ingin tahu nih, kenapa akhir-akhir ini mereka terlihat lesu, mudah marah, tidak semangat bermain. Nah, untuk memahami itu, kamu tidak bisa langsung menilai dari kejauhan. Jadi kamu harus mulai dengan mengamati mereka secara natural. Duduk diam di sudut ruangan, melihat bagaimana mereka tidur, makan, dan saling berinteraksi. Itu seperti observasi tidak terstruktur. Kamu hanya melihat apa adanya tanpa daftar pertanyaan kaku. Lalu kamu mulai ngobrol santai dengan kucing-kucing itu. Kadang kamu lagi tanya, kamu kenapa? Atau kenapa nggak mau makan, tanpa urutan pertanyaan yang wajib ditanyakan. Itu wawancara tidak terstruktur, mengalir bebas sesuai respon mereka. Tapi agar penilaianmu lebih akurat, kamu memberikan lembar kuesioner mirip sebuah angka sederhana. Apakah mereka merasa lelah, apakah mereka tidak peduli lagi dengan manusia, dan apakah mereka merasa tidak berguna. Itu seperti Maslow Burnout Inventory yang mengukur 3 hal: kelelahan emosional, menjauh dari sekitar, dan rasa pencapaian. Setelah semua lembar dikumpulkan, kamu menghitung hasilnya untuk melihat gambaran kondisi seluruh kucing. Data ini kemudian menjadi dasar untuk membuat solusi. Misalnya modul kepelatihan manusia agar lebih memahami kucing, memberikan ruang istirahat atau jadwal main yang lebih sehat. Jadi observasi dan wawancara membantu memahami kondisi secara alami, dan kuesioner itu memberikan angka yang jelas sehingga kamu bisa menciptakan intervensi terbaik supaya para kucing bisa kembali bahagia. Kemudian bayangkan ada sebuah kelompok kucing yang tinggal di rumah penampungan. Ada 12 kucing, 8 jantan dan 4 betina yang akhir-akhir ini terlihat kehilangan semangat. Mereka bukan sakit fisik, tapi ya seperti merasa hidup mereka tidak berarti. Dalam dunia kucing itu disebut kehilangan rasa bangga atas diri sendiri. Kalau dibiarkan, kucing-kucing ini bisa mengalami burnout, berhenti bermain, berhenti mengejar cita-cita, bahkan berhenti peduli satu sama lain. Melihat itu, para penjaga mengadakan kelas motivasi kucing, semacam psikoedukasi tentang menemukan kembali tujuan hidup. Sebelum kelas dimulai, mereka mulai memberi tes sederhana. Seberapa bangga sih kucing-kucing itu pada diri mereka sendiri? Hasilnya mengejutkan. Dari 12 kucing, 7 merasa sangat rendah diri, 3 biasa aja, dan 2 yang merasa hidupnya berarti. Setelah kelas selesai, mereka dites lagi. Walaupun satu kucing tidak mengisi lembarannya, tapi hasilnya tetap menarik karena kini ada 4 kucing yang sudah percaya diri, 3 di level sedang, dan 4 yang masih rendah. Artinya ada perubahan nyata. Para kucing mulai menemukan kembali alasan mereka bangun setiap hari. Tentu prosesnya tidak mulus, jadwal makan dan tidur yang bentrok dengan waktu kelas, beberapa kucing cuek, dan kadang komunikasi antar penjaga salah paham. Tetapi kelas itu meninggalkan jejak baik. Kucing jadi lebih terbuka, lebih saling mendukung, dan kepala penampungan bahkan mengusulkan agar kegiatan seperti itu dibuat setiap bulan. Karena pada akhirnya kucing yang merasa hidupnya bermakna akan berlari lebih jauh, bermain lebih kuat, dan menjilat bulu teman-temannya dengan lebih lembut. Lalu di dalam psikoedukasi yang diberikan itu ada ice breaking, peta hidup mini. Kucing diminta untuk menggambar jejak tapak kakinya di pasir untuk mengingat perjalanan hidupnya, kemudian memahami penyebab burnout, menemukan makna hidup atau ikigai. Kucing diminta menjawab 4 pertanyaan: apa yang mereka suka, apa yang mereka bisa, apa yang mereka butuhkan di dunia, apa yang membuat mereka bangga. Kemudian merencanakan tujuan dengan SMART goals dan juga mindfulness dan relaksasi. Kucing diminta bernapas dengan
dengan tarikan nafas 4 detik, tahan 7 detik, hembuskan 8 detik. Seperti kucing menenangkan bulu dan mendekur untuk merilekskan tubuh. Ada juga journaling, menulis cerita hidup pada pasir dengan ekor untuk menyalurkan perasaan dan merapikan pikiran.